Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Solindi. Saya merupakan mahasiswa PPG Jalcat kategori 3 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nomor UKG 2015 0132 945. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Ciamas, tepatnya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya mengambil mata pelajaran sejarah di kelas 11 dengan metode problem based learning pada materi pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II pada kehidupan politik global. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Baca doa-doa nanti dipersilakan. Doa selesai. Amin ya Allah. Ya udah, berdoa sudah selesai. Siap ya. Alunia, Alifah, Anindia. Apa Bapak tadi absen ya? Karena salah satu kedisiplinan. Sebagai rasa semangat belajar kita hari ini, Bapak ingin kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya bersama-sama. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah diberikan kesehatan, ya. Berarti itu juga salah satu tolak ukur untuk kita menjadi lebih bersyukur. Ya, dari pembelajaran kemarin kita sudah banyak ya mengetahui apa sih tujuan daripada pan-islamisme. Pan-islamisme itu adalah sebuah paham yang ingin prosesnya itu menyatukan umat Islam seluruh dunia. Setelah pembahasan kemarin pan-islamisme, kita akan melanjutkan kepada pembahasan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi. Ada yang tahu mengidentifikasi itu apa maksudnya? Menelaah. Apalagi selain menelaah? Ingin tahu, ya, mencari tahu, ya, mengidentifikasi terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan menentukan kesepakatan nih, ya. Kita akan melihat video dengan seksama Bapak mohon di sini kalian untuk mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita akan membuat beberapa kelompok. Kalau misalkan di sini ada 4 kelompok, kita akan melakukan sebuah diskusi. Nah, di dalam diskusi ini kalian bisa ya, yang tidak tahu atau tidak mengerti, tanyakan kepada orang. Setelah diskusi, nanti kita akan melakukan presentasi. Presentasi juga ada bobot ya. Nanti akan Bapak lihat itu dari segi apa kalian mempresentasikan, dari segi gerak, dari segi ucapan, dari segi kerapihan, dari segi isi dari presentasi. Nanti itu akan ada bobot yang akan Bapak nilai ya. Sampai di sini paham? Tahun 1917, kondisi Rusia yang kacau membuat warganya melakukan revolusi dan melengsarkan Raja Nicholas II dari posisinya. Perpecahan ini juga menyebabkan perang saudara di sana karena ada yang memilih untuk menyerah di dalam perang dunia, tapi sebagian lagi mempunyai pendapat berbeda.
Nah, pihak yang menyerah karena wilayahnya bersinggungan langsung dengan perang membuat Jerman tidak perlu fokus ke sisi timur lagi, sehingga mereka mendesak Prancis dengan tambahan prajuritnya. Namun sayangnya langkah ini dinilai telah terlambat. Blok sekutu yang sempat impor di berbagai sisi membuat prajurit Jerman harus terpaksa menyerah dan mundur ke negaranya kembali, ya guys. Jerman untuk kembali melancarkan aksi serupa, dibuatlah perjanjian Versailles agar masalah tidak terulang lagi. Aliansinya dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan pada perang ini. Kemudian Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hungaria pun harus dibubarkan sehingga menjadi beberapa negara yang terpisah, ya. Sedangkan Jerman harus menyerahkan 15% wilayahnya kepada negara-negara yang berbatasan termasuk juga Polandia. Memang dari kekalahan ini mereka merasakan kerugian serta hinaan luar biasa sepanjang sejarah. Tapi di sini blok sekutu luput untuk menyadari sesuatu bahwa industri serta keuangan Jerman masih bisa berjalan untuk pulih meski seluruh ekonomi Eropa memang lagi buruk-buruknya. Dan itulah yang menjadi modal utama agar mereka bisa kembali untuk membalas dendam serta memulai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia pertama nanti akan Bapak kuatkan dengan materinya yang ada di sini, ya. Nanti kita akan membagi kelompok. Tapi sebelum kita membagi kelompok dan akan diberikan ini, lanjut tonton lagi Perang Dunia Kedua. Beberapa negara bahkan kehilangan jutaan hingga puluhan juta warganya. Perang Dunia II yang masih sering disebut hingga kini itu terjadi pada 1939 sampai 1945. Dikatakan dalam jurnal dampak Perang Dunia II terhadap budaya masyarakat yang timur oleh Sonia Exauer, faktor peristiwa ini dapat digolongkan sebagai penyebab umum dan khusus. Penyebab umum Perang Dunia II adalah tiga bangsa-bangsa atau LBB yang tidak berhasil menciptakan perdamaian dunia. Lalu negara-negara maju saling berkompetisi memperkokoh, menghalangi Hitler dan kita masing-masing. Terakhir, mendapat blok politik aliansi yang selanjutnya menciptakan dua blok besar. Sementara penyebab khusus Perang Dunia II adalah serangan Jerman ke kota Danzig di Polandia pada 1 September 1939. Padahal waktu itu LBB mengawasi kota tersebut. Kemudian para pendukung LBB, khususnya negara Inggris dan Prancis, mengumumkan peperangan terhadap Jerman pada 3 September 1939. Penyebab khusus yang terakhir adalah Perang Dunia di kawasan Pasifik pasca Jepang menyerbu Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Sampai waktu tiba-tiba beberapa Indochina tadi, yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, sebanyak 1 sampai 1,5 juta jiwa, lalu Yugoslavia sebanyak 1 juta jiwa, dan Filipina sebanyak 500.000 sampai 2 juta jiwa. Itu negara yang penduduknya tewas paling banyak waktu Perang Dunia II. Jumlah yang sama menunjukkan korban tewas terkecil dan tentara Amerika Serikat adalah 414.500 jiwa. Terima kasih sudah nonton di segmen fakta atau mitos. Stay tune every channel, see you next video. Oke, kiranya garis besarnya sudah terkuat tadi alat bantu daripada materi Perang Dunia kedua lewat video YouTube, ya. Nah, sekarang Bapak ingin menguatkan lagi, tapi sebelum Bapak menguatkan, kita akan berdiskusi. Nanti akan ditambah lagi bantuannya ini, bantuan penguat dari tayangan video tadi. Ini ada materi Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tapi dengan cara berdiskusi kelompok, ya. Kita bagi untuk beberapa kelompok. Nanti akan Bapak bagi. Siap? Nah, ini nanti kalian baca, kalian pahami, kalian pelajari, ya. Nanti waktunya akan Bapak kasih berapa waktunya. Nanti kalau Bapak bilang selesai, kalian harus siap mengambil daripada isi video tadi dengan isi materi yang ada di materinya.
Ini mau paham kayaknya ini Pak. Terima kasih. Boleh dong. Tatapnya boleh. Baik, baik ada pokoknya itu berbicara tentang pelatihan isi to ya. Ini isu nih kepada kelompok yang lain nih. Umum dan khusus, penyebab perang kan ada umum dan khusus. Harus ada dong gengsi dong. Ada 24 dong. Ada siapa? Ada ya, 3. Itu nanti kan larinya ke LPP. Orang dengar LPP. 3 bangsa-bangsa. Sekutu lah. Rival itu kalau kesininya dinamakan sekutu. Dari dulu kalau sekutu ada, cuma tidak terlalu banyak yang berkawan. Ya, aliansi. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Anak pintar, apakah sudah semuanya? Siap ya? Alhamdulillah ya. Ini diundi, ditunjuk apa keinginan sendiri-sendiri, keinginan sendiri-sendiri ya. Jadi kita sepakati untuk presentasi hasil diskusi, keinginan sendiri-sendiri, dan bobotnya adalah tadi yang sudah diutarakan sama Pak Guru. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kalau Bapak bilang perhatian, kamu jawab siap yang kenceng, yang menggegah ya. Meskipun Bapak bilang perhatian, tetap kamu harus jawabnya semangat. Apalagi Bapak semangat, kamu harus tambah semangat ya. Jawab serentak, tidak boleh ada yang ketinggalan, tidak boleh ada yang mendahului ya. Keluarkan suaranya semua ya. Perhatian! Siap! Yuk, perhatian! Perhatian! Siap! Mau loyok, mau semangat, kamu harus jawabnya yang benar-benar lebih semangat. Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Resikonya mengikuti ya, menemui daya tangkap telinga dan mata, kemudian yang lainnya ya. Sekarang karena waktunya sudah habis, kita mulai saja presentasi di sini ya. Untuk presentasi di sini tadi sudah, silakan bagi yang mau acungkan perwakilan daripada kelompoknya. 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok 1. Satu aksi. Satu aksi ya. Tarpo
tangan buat kelompok 1. Awas suaranya jangan melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang Perang Dunia I. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Geni Salsabila sebagai moderator, saya Ikut Fadila, saya Novianti, saya Roinatul Atia, saya Erwina. Dan penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh Intan Nur Fadila. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Peperangan selepas berhasil menyatukan Jerman, baik yang berada di kawasan Germania maupun yang berada di daerah negara lain, para kanselir penerus Otto von Bismarck mulai melakukan berbagai politik ekspansi untuk memperkuat negaranya. Inggris ketika itu telah mendominasi seperempat dunia di bawah penjajahannya dan semakin kuat di bidang kelautan. Yang kedua yaitu politik aliansi antar negara-negara di Eropa. Apa yang Lanjut dilanjutkan dulu nanti sama. Kemudian penjelasan yang kedua yang akan dibacakan oleh Novia. sedangkan etnosentrisme muncul pula di kalangan orang-orang Slav. Etnis Slav adalah penduduk yang tinggal di wilayah Rusia, Ukraina hingga ke semenanjung Balkan. Selanjutnya penjelasan yang keempat akan dipresentasikan oleh Penyebab khusus Perang Dunia I. Apabila kamu sudah membaca penyebab khusus dari Perang Dunia I, pasti kamu sudah membayangkan betapa di Eropa pada tahun 1914 hanya cukup sebuah pemantik atau penyulut yang kemudian menjadi ledakan besar peperangan. Rasa sentimen antara aliansi dan perlombaan persenjataan akhirnya mencapai titik didih ketika terjadi sebuah peristiwa penting di Sarajevo, ibu kota Bosnia pada tanggal 18 Juni 1944. Ketika itu, Kekaisaran Austria-Hungaria telah menduduki Bosnia dan menjadikannya sebuah provinsi baru di kekaisaran tersebut. dia dari kelompok 1 dan nomornya yang mau dimaafkan. Kelompok 1. Oke, ya, tepuk tangan dulu ya. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya angkat tangannya. Yang keras, suaranya yang keras. Oke, dulu berdiri ini dulu berdiri. Izin bertanya, apa Kurang dampak? keras suaranya. Izin bertanya, apa dampak dari perang Perang Dunia I. Langsung dijawab ya. Iya. Dampak Dampak Perang Dunia I itu menimbulkan kerugian lah, seperti Jerman ya. Jerman yang tadinya luas dihabisi wilayahnya dan menjadi negara yang sempit. Itu dampak bagi Jerman. Kemudian dari segi angkatan bersenjata juga Jerman dibatasi, ya. Dari angkatan bersenjata Jerman itu dibatasi oleh negara pemenang dari Perang Dunia Pertama. Sampai berapa waktu itu Jerman hanya punya 100.000 pasukan, ya. Itu untuk angkatan bersenjata Jerman. Betapa menderitanya Jerman, ya. Selain daripada pembatasan daripada tentara, juga kerugian terhadap ekonomi. Ekonomi artinya apa? Pabrik-pabrik pada hancur. Yang banyak sekali lah dampaknya dari Perang Dunia I itu, terutama bagi yang kalah. Jerman itu mengalami apa? Kekurangan jumlah pria. Artinya yang banyak perang itu, yang banyak mengikuti perang itu kebanyakan pria atau laki-laki, ya, yang pada akhirnya kekurangan banyak pria. Mungkin itu. Silakan. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya Bapak
akan mengambil sedikit kesimpulan bahwa dampak dari perang itu, kesimpulannya Jerman itu memang hancur-hancuran ya dalam perang dunia pertama. Dan dampak dari perang itu ternyata mempengaruhi pada dunia global. Akhirnya mereka ketakutan sehingga mencari kawan untuk bersekutu, untuk berteman karena pengaruh ketakutan daripada perang. Ini untuk pembelajaran berikutnya ya, kita akan bahas ke LBB dan PBB. Itu saja dari Bapak. Bapak juga ingin tahu refleksi daripada kegiatan pembelajaran ini. Kalian mungkin ada bertanya-tanya ataupun kurang ini, kurang itu, ya harus ini, harus begitu, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Cukup sekian untuk pembelajaran hari. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.